Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asbabun nuzul yang terdiri dari beberapa poin, yaitu pengertian asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya asbabun nuzul, lafadz dan ungkapan-ungkapan asbabun nuzul, serta urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Untuk poin yang pertama akan disampaikan oleh teman kami. Saya Trisha Eka Maryam dengan nomor NIM 932101820. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian asbabun nuzul. Nah, apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Nah, banyak pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama mengenai asbabun nuzul. Di antaranya 1. Menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menurut As-Sobi, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga, menurut Sufi Sholih, asbab an-nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyeratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Nah, yang keempat, menurut Mana Al-Qotan, asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbabun nuzul, namun pemakaiannya ungkapan asbabun nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud yang secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadis. Nah, sedangkan menurut terminologi atau istilah, asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Hidayatudin Tias, NIM 932108120. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam asbabun nuzul. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ta'addud al-asbab wal nazil wahid, yang berarti beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Misalnya turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tiada berada beranak dan tidak pula diperanakkan. Contoh yang lain, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ayat di atas menurut riwayat diturunkan berkaitan dengan beberapa sebab, yaitu seperti dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW sholat duhur di waktu siang hari yang sangat panas. Sholat seperti ini sangat berat dirasakan oleh para sahabat, maka turunlah ayat tersebut di atas. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud. Yang kedua, yaitu ta'addud an-nazil wal asbab wahid, yaitu yang artinya satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat.
seperti Quran Surat Ad-Duhan ayat 10, yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah, dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil, mereka menderita kekurangan, sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah Quran Surat Ad-Duhan ayat 10. Dan kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu Quran Surat Ad-Duhan ayat 15. Namun, setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat Quran Surat Ad-Duhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu Perang Badar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lafaz dan ungkapan asbabul nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya ayat Al-Quran tidak selamanya sama. Bentuk redaksi yang digunakan untuk menerangkan asbabun nuzul terkadang berupa pernyataan tegas mengenai sesuatu atau mengenai sebab, dan terkadang pula berupa pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Bentuk redaksi atau ungkapannya bisa berupa yang pertama bilafdi asyarih atau secara jelas. Ungkapan riwayat syarih yang memang jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz atau pendahuluan. Redaksi dalam bentuk syarah dalam mengungkapkan asbabun nuzul biasanya berupa redaksi yang berbunyi, pertama, sababun nuzulul ayah hada, sebab turun ayat ini mengenai. Yang kedua, yakni berupa fa takhibiyah yang menggunakan kata maka yang menunjukkan urutan peristiwa dan dirangkai dengan kata turunlah ayat sesudah perawi menyebutkan peristiwa atau pertanyaan. Semisal haddatha hada fanazalat ayah, yang artinya telah terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat mengenai peristiwa tersebut. Redaksi yang ketiga dapat berbunyi su'ila Rasulullah an kada fanazalat ayah. Rasulullah ditanya tentang hal begini, maka turunlah ayat ini. Ketiga bentuk tersebut merupakan pernyataan yang jelas mengenai asbabun nuzul. Bentuk-bentuk dan ungkapan asbabun nuzul yang kedua yaitu muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Redaksi yang kemungkinan menerangkan asbabun nuzul hanya sekedar menjelaskan kandungan hukum ayat ialah bila perawi mengatakan, yang pertama, nazalat hadhil ayah fi kada, ayat ini turun mengenai. Yang kedua, ahsabu hadhil ayah nazalat fi kada, aku mengira ayat ini turun berkenaan soal. Yang ketiga, ma'ahsabu nazalat hadhil ayah illa fi kada, aku tidak mengira ayat ini turun kecuali mengenai hal yang begini. Bentuk-bentuk redaksi tersebut mungkin menunjukkan asbabul nuzul dan mungkin pula menunjukkan sesuatu hal yang lain. Untuk selanjutnya, bagaimana kita mengetahui asbabun nuzul? Jalan untuk mengetahui asbabun nuzul menurut Al-Wahidi, beliau mengatakan tidak boleh berbicara tentang sebab-sebab turun Al-Quran kecuali dengan dasar riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat
tersebut dan mengetahui sebab-sebab turunnya serta membahas pengertiannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara mengetahui asbabun nuzul yang pertama, jika asbabul nuzul diriwayatkan dari seorang sahabat, maka dapat diterima atau makbul, sekalipun tidak dikuatkan dan didukung dengan riwayat yang lain. Karena perkataan sahabat tidak ada celah untuk diijtihadkan dalam masalah ini, dan sahabat adalah orang yang melihat serta bertemu langsung dengan Rasulullah. Yang kedua, jika asbabun nuzul diriwayatkan dengan hadis mursal, yaitu hadis yang sanadnya gugur dari seseorang sahabat hanya sampai kepada seorang tabi'in, maka hukumnya tidak dapat diterima kecuali sanadnya sahih dan dikuatkan oleh hadis mursal yang lainnya, dan perawinya harus dari imam-imam tafsir yang mengambil tafsirnya dari para sahabat seperti Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. Jadi, untuk mengetahui asbabun nuzul adalah melalui hadis sahih maupun hadis mursal dengan syarat sanadnya sahih dan harus dikuatkan dengan hadis mursal yang lain yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun tabi'in, karena sahabat adalah orang yang menyaksikan dan bertemu langsung dengan Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Rahajeng Pramesti dengan NIM 93210340. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Adapun beberapa urgensi dan kegunaan asbabun nuzul, yaitu 1. Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. 2. Mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. 3. Mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus atau khusus al-sabab dan bukan lafaz yang bersifat umum atau umum al-lafaz. 5. Memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Dalam uraian yang lebih rinci, Az-Zarqani mengemukakan urgensi asbab an-nuzul dalam memahami Al-Quran sebagai berikut. 1. Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 115, yang artinya, dan kepunyaan Allah timur dan barat. Maka, kemana juga pun kamu menghadap, di sana pun ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha luas lagi maha mengetahui. Dijelaskan bahwa timur dan barat merupakan kepunyaan Allah. Dalam kasus sholat, dengan melihat arti ayat tersebut, seseorang boleh menghadap ke arah mana saja sesuai dengan kehendak hatinya. Ia seakan-akan tidak menghadap kiblat ketika sholat. Akan tetapi, ketika melihat asbab al-nuzulnya, tahapan bahwa interpretasi tersebut keliru. Sebab, ayat di atas berkaitan dengan seseorang yang sedang berada dalam perjalanan dan melakukan sholat di atas kendaraan, atau berkaitan dengan orang yang berjihad dalam menentukan arah kiblat. 2. Mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. 3. Mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus atau khusus as-sahab, dan bukan lafaz yang bersifat umum atau umum al-lafaz. 4. Apabila lafaz yang diturunkan itu lafaz yang umum dan terdapat dalil atas pengkhususannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terdapat yang selain sebab, dan bentuk sebab ini tidak dapat dikeluarkan atau dari cakupan lafaz yang umum itu, karena maksudnya bentuk sebab dalam lafaz umum itu bersifat qat'i atau pasti, maka ia tidak boleh dikeluarkan melalui ijtihad, karena ijtihad itu bersifat zanni atau dugaan. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh ulama umumnya. 5. Mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat tersebut turun. 6. Memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat Al-Quran, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarkan. Sebab hubungan sebab akibat atau musabab, hukum, peristiwa, dan pelaku, masa dan tempat merupakan satu jalinan yang bisa mengikat hati. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.